Indonesia kembali harus menelan pil pahit setelah kalah 1-2 dalam pertandingan tandang melawan China. Pertandingan ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi tim Garuda untuk meraih 3 poin penting dan merangsek ke posisi 3 besar. Sayangnya peluang ini disia-siakan dengan beberapa keputusan yang dipertanyakan dari pelatih Sinteyong dan performa pemain yang di bawah ekspektasi. Rotasi pemain yang dipertanyakan. Salah satu keputusan terbesar yang menjadi sorotan dalam pertandingan ini adalah rotasi pemain yang terlalu frontal oleh Sinteyong. Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Sin Patinama secara mengejutkan dimasukkan sebagai starter, sementara pemain andalan seperti Tom Haye, Malik Rizaldi, dan Rizky Ridho dicadangkan. Keputusan ini terbukti menjadi bumerang karena ketiganya gagal menunjukkan performa yang memadai di atas lapangan. Sejak babak pertama, meski Indonesia menguasai penguasaan bola, progresi permainan terhambat. Indonesia gagal mengkonversi penguasaan bola menjadi peluang emas. Asnawi dan Witan yang biasanya menjadi motor serangan kerap kehilangan momentum di fase penting. Gol pertama Cina bahkan berawal dari kehilangan bola yang dilakukan Asnawi dalam situasi build up yang kemudian dimanfaatkan oleh Cina untuk mencetak gol. Kesalahan ini ditambah dengan kurangnya koordinasi di lini pertahanan, khususnya Sin Patinama yang juga terlibat dalam gol tersebut. Babak kedua, perubahan terlambat. Di babak kedua, Sinteyong akhirnya melakukan perubahan besar-besaran dengan memasukkan Tom Haye yang langsung memberikan dampak positif pada permainan. Aliran bola menjadi lebih cepat dan terarah, serta serangan Indonesia mulai terlihat lebih hidup. Haye bahkan berhasil mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia. Tetapi, gol tersebut datang terlambat ketika Indonesia sudah tertinggal 2-0. Meski berhasil memperbaiki performa di babak kedua, ketidakhadiran striker Puri yang mampu memanfaatkan peluang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia kesulitan untuk mencetak gol lebih banyak. Peluang demi peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhir yang buruk membuat tim Garuda gagal menambah gol. Evaluasi taktik dan proyeksi ke depan. Kekalahan ini jelas meninggalkan kekecewaan di kalangan supporter Indonesia. Banyak yang merasa bahwa keputusan taktik Sinteyong kurang tepat, terutama dalam hal pemilihan pemain di babak pertama. Namun, sebagai pelatih, Sin tentunya juga belajar dari kesalahan ini. Dia tidak selalu bisa benar dalam setiap keputusan, dan kekalahan ini harus dijadikan pelajaran berharga. Dengan 2 laga krusial menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November mendatang, Indonesia harus segera berbenah. Proses naturalisasi pemain baru seperti Jairo Redwall yang direncanakan oleh PSSI termasuk Erick Thohir bisa menjadi langkah yang tepat untuk memperkuat tim. Ditambah lagi dengan kehadiran Kevin Dix yang sudah lebih dulu bergabung, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan performa mereka di lapangan. Asalkan pemain-pemain ini dapat dimaksimalkan secara optimal. Perubahan formasi, solusi atau spekulasi? Selain perubahan pemain, ada usulan agar Sinteyong mempertimbangkan perubahan formasi. Formasi 3-4-3 yang kerap digunakan dianggap kurang cocok dengan karakteristik beberapa pemain, terutama di sektor bek kanan. Asnawi Mangkualam yang ditetapkan sebagai wingback beberapa kali terlambat menutup pergerakan lawan, sehingga membuka celah di lini pertahanan. Pengamat sepak bola nasional menyarankan agar Indonesia mencoba formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang bisa memberikan kontrol lebih di lini tengah dan memaksimalkan pemain seperti Jairo Redwall dan Kevin Dix dalam peran yang lebih strategis.
Jika Indonesia bermain dengan 4 back, potensi untuk menang jumlah di lini tengah lebih besar, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas permainan tinggi seperti Jepang dan Arab Saudi. Penggunaan formasi ini juga dapat memberi fleksibilitas lebih dalam serangan dan pertahanan, serta mengurangi beban pada pemain sayap yang sering harus bermain lebih defensif dalam formasi 3-4-3. Tetap berjuang dan dukung tim Garuda. Di balik semua kritik dan kekecewaan supporter diharapkan tetap mendukung penuh tim Garuda. Sepak bola adalah proses dan Indonesia masih dalam tahap berkembang. Kekalahan ini harus menjadi motivasi bagi seluruh elemen tim untuk terus belajar dan berkembang. Kritikan yang muncul harus tetap dalam batas wajar dan tidak mengarah ke hal-hal di luar sepak bola, seperti menghujat pemain atau pelatih secara pribadi. Melihat kembali perjalanan tim Garuda, ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui untuk mencapai hasil yang lebih baik. Supporter diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada tim, terutama dalam masa-masa sulit seperti ini. Kekalahan dari China memang menyakitkan, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Dengan pembelajaran yang diambil dari kekalahan ini, peluang Indonesia untuk bangkit masih sangat terbuka. Pada akhirnya, harapan besar masih berada di pundak Sintayong dan para pemain. Dengan perbaikan taktik pemilihan pemain yang tepat dan dukungan penuh dari supporter, mimpi untuk melihat tim Garuda bersinar di panggung internasional masih bisa terwujud.